Bapak-bapak sekalian yang saya banggakan, bahwa Kementerian Komisi 5 DPR RI ini bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, PUPR, Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. perhubungan. Jadi sekaligus saya rangkum ya apa yang telah disampaikan. Pada prinsipnya seluruh yang telah disampaikan ke Komisi 5 itu telah kami catat ya, dan tentu akan diperjuangkan oleh Komisi 5, dan dalam hal ini dalam kapasitas saya sebagai anggota Komisi 5 Daerah Pemilihan Kaltim. Di sini juga sudah hadir tenaga ahli, ada koordinator juga di Kutai Kartanegara, Bung Hedir. Jadi saya pastikan ya seluruh desa, seluruh Pak Kepala Desa ini pastikan seluruhnya mendapat program dari 3 kementerian ini ya, kalau dioptimalisasikan ya, di tahun 2024, karena APBN itu nggak ada perubahan. Kalau APBN beda, kalau etam di kabupaten ada perubahan nanti kan, kalau di pusat APBN nggak ada. Jadi tapi dari sekarang ya komunikasinya Hedir. Kalau di PUPR itu banyak program-program padat karya. Ya, kalau bicara air bersih ada Pansimas, bicara sanitasi ya MCK untuk masyarakat ada sanitasi desa. Ya, bicara mengenai infrastruktur desa ada Viseu ya, bangun infrastruktur sosial ekonomi wilayah, bisa jalan usaha tani, bisa bangun jalan antar desa, bisa bangun untuk wisata ya. Nah, juga ada program P33i. P33i ini kalau kita punya sawah ya kita harus buatkan petani kita itu irigasinya melalui P33 ini. Diusulkan aja pasti dapat. Kalau ngusul yang tadi itu betul tuh, nggak usah pakai proposal, menghabisi kertas saja. Yang penting komunikasi ya. Kebetulan saya punya tenaga ahli itu, ada Mas Bambang, Mas Cito. Kalau di Kukar ada Mas Hedir ya, dibantu juga sama Topik. Yang penting tuh ya kasih ya, insya Allah ya. Jadi program-program itu kalau ada petani kita, masa kita biarkan. Testimoninya di Ponorogan yang sudah banyak dapat juga kan, di desa-desa lain, sejak irigasinya ditangani, alhamdulillah panennya bisa 3 kali, hasilnya meningkat. Aku lihat sendiri kemarin itu, keliling Bukit Buru, Sumbersari. Jadi kalau memang kita kades perjuangkan rakyatnya, insya Allah ya, yang tadinya hanya misalnya ngandalkan APBD saja ya terbatas kan, tapi kalau banyak etam koroyoi kan desa etam ya insya Allah percepatan pembangunannya juga bisa lebih baik. Nah kalau kurang air bersih tadi bisa Pansimas, ada juga APSA menampung ya. Nah kalau ada rumah-rumah jabok ya pakai BSPS ya. Hadir pastikan seluruh desa ini BSPS dapat tahun depan ya. Nah nanti untuk yang kayak irigasi dilihat, yang ada sawahnya, jangan dia ada sawahnya dikasih irigasi, pasti kan pasti enggak bisa. Nah nanti yang masyarakatnya belum masih buang air besar di sungai, jambannya masih di sungai, buatkan WC-nya yang mantap di darat, ya kan? Nah terus sekolah-sekolah yang sudah memang mulai tahun disentuh, ya terutama yang negeri, usulkan, ya, sampaikan ke Mas Bambang. Kita udah puluhan kepala sekolah kita rehab sekaltim.
Jadi rehabnya ini namanya jadi rehab. Ya, kalau kayu itu pasti dirobohin, dibangun baru yang bagus. Ya. Nah, terus contohnya di Rekaman itu untuk mendukung wisatanya kita akan buatkan jembatan gantung tahun depan. Ya. Nanti lagi yang lain-lain itu Muara Gelam, apa itu kan bagus tuh. Ya. Sebenarnya komunikasi gini, kalau apa namanya, walaupun tentu saya juga harus datangin satu-satu desa per desa, insya Allah ya saya akan ini. Tapi dengan satu pertemuan gini tuh ibaratnya tuh kita bisa terarah konkret ya. Dan ini tentu budaya politik yang baik. Nah nanti juga ada banyak program, ada kalau di perhubungan tuh ada halte sungai. Apalagi Etam kan masih banyak tuh yang pakai ketinting, ces, apa kan, dan nyebrang. Nah itu paling bagus tuh halte sungai. Bisa nunggu, sambil nunggu ada atapnya, ya kan. Nah, dan pontonnya bagus. Ya, banyak program untuk pasar nanti kita coba usulkan di Kementerian Desa. Tadi desa apa tadi Pak? Hah? Pulau Harapan nanti coba buat proposalnya aja kalau Kementerian Desa ini kasih idea. Nanti saya coba pas dapat dengan Kementerian Desa mintakan. Mudah-mudahan bisa. Nanti juga kita ada bantuan untuk BUMDes. Ya, terus kalau ada yang sudah wisatanya bagus betul, kita pakai program desa wisata, ada juga program desa wisata. Yang penting komunikasi ya. Kebetulan koordinator kita ada di Kutai Kartanegara. Itu yang bicara tadi mengenai desa. Nah kemudian terkait akses jalan. Akses jalan ini penting. Jadi kita bukan hanya bicara akses jalan desa, jalan antar kecamatan. Itu insya Allah ya, saya bicara menyeluruh dulu, bicara mengenai jalan nasionalnya dulu. Dari Tenggarong, batas kota Tenggarong ke Senoni, kemudian Kota Bangun, insya Allah ini sudah dilelang multi-years, jadi nggak sampai Senoni aja. Kebetulan aja yang di tengah sekarang ini dari batas Tenggarong sampai Senoni, tapi sampai Simpangan Kota Bangun, ya kan Simpang 3 itu, insya Allah ya itu semua rigid beton. Dulu pernah diaspal, banyak orang kaya di sana. Banyak truk-truk, hampir tidak putus. Ya. Tidak bisa pakai aspal, harus beton. Ya. Tapi harus ada komit juga pemerintah daerah tertibkan angkutan-angkutan khusus tambang ini. Ya. Karena kalau yang harus gunakan itu kan masyarakat, jalan umum. Ya. Tetapi ya ke depan perusahaan-perusahaan pertambangan ini harus ada sendiri jalan angkutan khususnya. Kalaupun memang mau gunakan jalan umum itu ada peraturannya nanti yang ngatur, izinnya harus ada, tetapi mereka juga harus berkontribusi untuk meningkatkan jalan itu, sehingga jalan ini memang nggak rusak. Ya. Nah, tetapi insya Allah tahun depan jalanan Etam dari batas Tenggarong ke Senoni Kota Bangun itu insya Allah sudah tersambung mulus. Nah, masuk juga dari Kota Bangun, Simpangan 3 itu masuk ke dalam. Tahun ini juga melalui Impres, ya, saya udah usulkan itu ada 20 miliar untuk yang sering rame itu yang rekonstruksi jalan noleng. Ya, kasihan juga tuh viral-viral terus. Lihat enggak juga bagus-bagus, ya udah kita pakai APBN, insya Allah ya kita tangani juga tahun ini. Nah terkait nanti jalan-jalan antar kecamatan, misalnya menuju tempatnya Tommy, ya kan, menuju yang ke Sebulu, antar kecamatannya itu sebenarnya Pak Kades mendorong ya di Musrembang dan mengawalnya di SIPD di kabupaten itu agar optimalkan dana alokasi khususnya. Ya, kita bisa bantu. Kebetulan saya juga di Banggar. Asal kita tahu ada yang kayak gini pasti kita suarakan. Ya. Jadi selesai segalanya, ya kan? Kita dorong gadget betul pertanian kita. Ya kan? Padi kita, sayur kita dorong perikanan kita. Giliran mau jual dijual. Jalannya bontok. Ya kan, hasilnya juga ikut.
Ya kan? Jadi semua memang harus terkoneksi dengan baik, infrastruktur jalan ke pusat-pusat produksi seperti pertanian, ya, perikanan, yang mengantar produk-produk ini dari desa ke kota. Nah, kemudian tadi terkait tali ASIKADES tentu kita akan suarakan ya. Nah, melalui Kementerian rapat dengan Menteri Keuangan nanti agar ada anggaran untuk tali ASIKADES ini, bisa ada uang pensiun juga, masuk THR KADES. Kalau kesejahteraan, kami di Banggar itu sudah menyetujui 3% penggunaan dana desa itu untuk operasional. Ya, sudah kita setujui, makanya tahun ini ada itu dana 3%, yang mana penggunaannya itu untuk biaya koordinasi pemerintah desa, kemudian kegiatan yang sifatnya tidak terduga. Nah, kalau tidak terduga ini misalnya undang-undangan kematian, nah, itu kan tidak terduga bisa kayaknya ya, daripada uang pribadi kan. Nah, kalau sebulan kita tidak mau rakyat kita, masyarakat kita meninggal, tetapi kalau seminggu ada aja. Nah, itu bisa pakai dana desa tuh. Kemudian untuk dukungan acara seremonial di desa juga bisa dari 3% itu. Itu yang terkait kesejahteraan kepala desa. Kemudian tadi terkait infrastruktur, ya memang harus ada komunikasi yang memang intens ya. Kepala desa mengawal musrembangdes, kecamatan sampai atas, ya nanti pemerintah kabupaten itu coba usulkan ya, karena kalau kalian APBD saya pikir itu udah nggak akan bisa secepat itu untuk kemudian membangun infrastruktur ya, tetapi bagaimana kita bisa optimalkan melalui APBN, bisa melalui Kementerian PUPR atau Impres, atau kita optimalisasikan melalui dana alokasi khusus juga DAU-nya. Kalau mengenai yang program padat karya, insya Allah ya selepas ini nanti kita susun yang terbaik buat tahun depan, sehingga program-program tadi yang seperti yang saya sampaikan, Pansimas, irigasi, SPS, kemudian APSA, Sanimas, rehab sekolah, jembatan gantung dan lain-lainnya, insya Allah bisa kita alokasikan ke desa-desa yang ada di Kutai Kartanegara. Saya pikir itu ya pengantar dari saya. Setelah ini silahkan nanti koordinasinya lanjut, Bung Her. Ya, dipastikan saya tidak mau kepala desa yang sudah datang ini tidak ada program. Itu namanya nggak konkret. Ya, jadi Pak Kades silahkan kalau perlu nanti dibuat saja grupnya, sehingga komunikasi kita terus ya. Saya tidak ada urusan dengan hal-hal yang lain. Saya ingin Pak Kades dan kita semua bisa bermanfaat yang lebih untuk rakyat ya. Kalau rakyat kita bisa menerima manfaat dari apa yang kita perjuangkan hari ini, insya Allah ya, insya Allah itu juga bermanfaat bagi kita sendiri, bagi keluarga kita dan lain-lainnya. Ya, demikianlah. Karena izin sebentar. Siapa nih? Saya, Pak. Oh ya, oke. Terakhir